Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin al-amin alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa du'ain la yusma'. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami ta'zimi para pengurus Nahdlatul Ulama atau MWCNU Kecamatan Pelengahan, wa khussu bidzikri wa ta'zim Raden Kiai Haji Misbahul Munir LC sebagai Rais Syuriah sekaligus pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru, dan Kiai Haji Mukhlis Nasir, beliau sebagai Rais Tamfidiyah NU Kecamatan Pelengahan atau MWC Pelengahan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini kita bisa melanjutkan rutinitas kita, yakni di acara Syiar Ramadan yang diadakan oleh MWCNU Pelengahan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di posisi tengah bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 bertepatan dengan malam nuzul Quran tadi malam. Kemudian salawat ma'assalam kita aturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di bulan Ramadan ini Al-Qur'an diturunkan kepada beliau sehingga kita bisa merasakan nikmatnya alam semesta, nikmatnya keilmuan, bahkan dari Al-Qur'an itulah kita bisa berpedoman untuk melaksanakan kehidupan yang lebih baik dan berarti. Sebelum kita memulai kajian kita pada sore hari ini, yakni kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, fima yahtaju ilaihi al-muta'allim fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawaqqafu alaihi al-mu'allimu fi hajati ta'limihi. Maka kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita aturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian kita aturkan kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, kemudian para ulama, para musannifin, para muassis NU utamanya, dan yang paling utama kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pendiri NU dan pengarang kitab ini, yang kebetulan kita kaji pada sore hari ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Tsumma ila hadrati Kiai Haji Hashim Asy'ari annallaha yaghfir lahu dzunubahu wa yu'id darajatihi fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dunya wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan membaca bab keempat, halaman 43. Qala al-musannifu qala hadratus syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u fi adabil muta'allimi fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'asy-syaikhi war rifqati. Bab yang keempat adalah menerangkan tentang akhlaknya seorang pelajar atau santri fi durusihi ketika dia belajar, wa ma ya'tamiduhu dan apa-apa yang menjadi pedoman bagi mereka ketika bersama gurunya dan bersama teman-temannya. Wa fihi 13 naw'an minal adabi. Dalam bab ini, bab keempat tentang santri ketika belajar ini memiliki 13 bagian atau 13 rincian, 13 macam adab, atau dalam bahasa lain itu ada 13 karakter. Al-awwalu, yang pertama,
santri itu ayyabda'a bi fardhi ainihi, memulai belajar dengan ilmu yang hukumnya fardhu ain. Hukumnya yang fardhu ain baru dipelajari pertama kali. Karena fardhu ain itu berkenaan dengan individu masing-masing, bukan kelompok. Sehingga apa yang wajib bagi santri untuk dirinya sendiri, maka itu harus didahulukan pertama. Fayuhassilu awwalan arba'ata ulumin. Ilmu yang berupa ilmu ain ini, fardhu ain ini, yang harus dimulai memiliki 4 ilmu. Yang pertama ilmu dzati, al-awwalu ilmu dzati al-aliyati, mengetahui tentang zat Allah yang agung. Sehingga wa yakfihi ayya'taqida annaha mawjudatun qadimatun baqiyatun munazzahatun 'anin naqaisi muttasifatun bi sifatil kamali. Mengetahui tentang atau kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala atau zat yang agung itu. Di mana kita cukup tentang Allah ini oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dicukupkan dengan mengetahui satu. Kita tahu bahwa Allah itu ada, qadimah, terdahulu, adanya tanpa awal, kemudian baqiyah, abadi, tidak ada ujungnya untuk selesai. Allah itu tidak pernah ada habisnya, selalu ada. Munazzahatun 'anin naqaisi, dan disucikan dari segala bentuk kekurangan, wa muttasifatun bi sifatil kamali, dan memiliki sifat yang sempurna. Jadi Allah tidak memiliki sedikit pun kekurangan. Segala bentuk kesempurnaan itulah yang harus Allah miliki. Kita harus tahu itu dan beriktikad, meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat suci dari segala kekurangan dan memiliki segala sifat kesempurnaan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ilmas sifati, mengetahui ilmu tentang sifat-sifat Allah. Kalau barusan itu tentang ad-dzat. Kalau dalam ilmu tauhid barangkali itu dimasukkan ilmu apa ya? Yang pertama itu ada nafsiyah dan salbiyah. Jadi nafsiyah dan salbiyah itu memang masuk kepada dzatnya Allah. Yang salbiyah itu, yang nafsiyah itu tentang dirinya yaitu maujudah, yang salbiyah adalah sifat untuk menolak segala sesuatu yang tidak pantas kepada Allah. Kemudian wa ilmas sifat, dan ilmu-ilmu sifat. Wa yakfihi ayya'taqida anna dzatal 'aliyah ilmi wal hayati was sam'i wal basari wal kalam. Ini cukup, kata beliau, beriktikad bahwa Allah zat yang agung itu muttasifatun bil qudrati, memiliki sifat kudrat. Wal iradah, memiliki sifat kuasa, iradah, berkehendak tanpa ada paksaan. Wal ilmi, mengetahui segala sesuatu, dapat mendengar. Wal basari, dapat melihat. Wal kalami, dan berfirman. Ini kalau dalam ilmu tauhid atau ilmu tauhid, kitab tauhid itu barangkali disebut sifat ma'ani. Apabila ditambah menjadi ma'nawiyah yang bersifat qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Wa inzada, apabila menambahi santri, pelajar itu apabila menambahi barahinaha, menambahi kepada tanda-tandanya atau dalil-dalilnya, minal kitab, dari Al-Quran, was sunnah, dan hadis, fahuwa kamalul ilmi, maka ini merupakan ilmu yang paling sempurna. Jadi sifat yang barusan, sifat dzatul aliyah, kemudian ilmu sifat yang berupa kudrat, iradat, dan akhirih itu, apabila ditambahi dengan tanda-tandanya dan bukti-buktinya dari Al-Quran dan hadis utamanya, maka itu adalah ilmu yang sempurna. Contoh ya, seandainya kita datangkan buktinya, itu kalau tentang kudrat barangkali dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau tentang sama basar, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di situ ada sehingga kalau mampu mendatangkan itu semua atau kita datangkan sebagai bukti, maka itu adalah ilmu yang yang sempurna. Yang ketiga yang perlu dipahami pertama kali, ats-tsalitsu ilmul fiqhi. Yang ketiga pertama kali dipelajari adalah ilmu fikih. Wa yakfihi ma yutqinu bihi ta'atahu min taharatin wa salatin wa siyamin. Ini cukup, tentang fikih ini cukup mempelajari
tentang apa-apa yang menguatkan atas ketaatannya atau ibadahnya. Contohnya apa saja? Min taharatin, dari berasa suci. Bersuci, ada wudu, ada adus, tayammum. Kemudian wasolatin, tentang solat, karena solat ini yang akan kita kerjakan setiap hari, apalagi as-sholatu imaduddin itu. Kemudian wasiyamin, dan puasa, karena puasa ini juga termasuk pekerjaan yang rutin, sehingga ini termasuk kepada ilmu yang daruri itu, ilmu yang memang benar-benar harus diketahui, fardhu ain. Wa in kana lahu malun ta'allama ma yajibu alaihi fihi. Seandainya santri itu memiliki harta yang melimpah, memiliki harta banyak, maka sebaiknya dia juga wajib mempelajari apa yang berhubungan dengan harta. Contohnya zakat barangkali. Zakat fitrah kalau bulan Ramadan, zakat mal kalau punya harta yang banyak, itu harus dipelajari. Wala yuqaddimu ala amrin hatta ya'lama hukmallahi ta'ala fihi. Tidak boleh santri itu mengerjakan sesuatu atau mendahulukan sesuatu hatta ya'lama hukmallahi ta'ala fihi, sampai dia mengetahui hukum yang terdapat dalam sesuatu tersebut. Jangan sampai mengambil langkah tetapi tidak tahu hukumnya. Santri tidak boleh begitu, sembrono namanya. Jadi jangan gerasa-gerusu, tidak boleh. Harus tahu hukum-hukumnya, sholat seperti apa. Karena kalau tidak tahu hukumnya, tidak tahu ilmunya, maka barangkali akan masuk kepada wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka ilmunya tidak ditolak, tidak akan diterima. Al-ilmu rabi'u, ilmu yang keempat, yang merupakan ilmu fardu kifayah, fardu ain itu adalah ilmul ahwal, mengetahui keadaan dirinya, wal maqamat, dan kedudukan dirinya, wa makhadi'in nufusi, dan bujuk rayu nafsu. Jadi harus mengenali seperti apa rayuan nafsu itu. Nafsu itu yang bujukannya seperti apa, harus dikenali. Wa makayidiha, dan tipu dayanya, wa ma yajri majra dzalika, dan apa yang berhubungan dengan hal tersebut. Jadi dia harus mengenali nafsu ammarah, nafsu mutmainnah, nafsu lawwamah, dan lain sebagainya. Sehingga waqad dzakara dzalika kullahu al-Imamul Ghazali fi Bidayatil Hidayah was Sayyidu Abdullah bin Tahir fi Sulamit Taufiq rahimahumullahu taala. Amin. Jadi penjelasan yang barusan itu dauh Kiai Hasyim Asy'ari sudah disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Artinya kitab ini juga diantaranya merujuk kepada Bidayatul Hidayah karyanya Imam Al-Ghazali dan Sulamut Taufiq karya Sayyid Abdullah bin Tahir, Habib atau Sayyid Abdullah bin Tahir. Nah, kalau di Madura itu ada ulama kiai namanya Kiai Rais Habibullah Rais Sumeneb itu. Beliau memiliki karya nazam namanya Tarbiyatus Sibyan. Saya sempat buka tadi apa yang disampaikan Hadratus Syekh ini dikutip juga oleh beliau, wa ma ilaihi taja amruddini ta'allamanhu awwalan ikhwani. Ngaci kade seeka puto agama katia fikih tauhid ban tata krama. Masuk semua itu. Tauhid, fikih, tasawuf, tata krama itu masuk ke tasawuf itu. Jadi apa yang pertama kali dibutuhkan ya tauhid, fikih, tata krama, akhlak, baik akhlak kepada Allah maupun kepada sesama. Itu wathani, yang kedua, santri. Wathani ayyatba'a fardhu ainihi bi ta'allumi kitabillahil aziz fayutqinuhu ittiqanan jayyidan. Yang kedua, setelah mempelajari ilmu yang fardhu ain itu, maka harus diikutkan dengan belajar Al-Qur'an. Sudah tahu tentang wudu, sudah tahu tentang sholat, maka Al-Qur'annya juga dipelajari. Bita'allumi kitabillah fayutqinuhu ittiqanan jayyidan, sehingga dia mampu menguasai Al-Qur'an dengan baik. Menguasai Al-Qur'an ini barangkali minimal adalah menguasai bacaannya, tajwidnya bagaimana, cara bacanya bagaimana, baru nanti akan diikutkan dengan tafsirnya. Barangkali kalau di Madura, di desa-desa di Palangaan ini, saya kira para wali santri, wali murid itu sudah dilakukan ini. Bahkan di langgar-langgar itu anak-anak kecil sudah mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, diselingi dengan pelajaran tauhid yang barusan itu.
Ako tining banyana ako sewajib kau ningi sareng orang mukallaf pani kadu polo kan itu biasanya. Maka menurut saya pribadi ini kitab ini sebenarnya pertama bukan dibaca santri ini. Apalagi bahasanya adabul alim, akhlaknya orang alim. Jadi yang membaca kitab ini adalah orang alim dulu. Karena tak mungkin santri bisa mengkaji kitab ini langsung, kan belum bisa baca. Kemudian yang kedua selain orang alim, orang tua. Bagaimana bisa santri itu tahu apa yang harus dipelajari dulu kalau tidak diberitahu? Karena tidak bisa membaca ini langsung. Maka ini kitab sebenarnya harus dipelajari orang-orang alim, para ustadz kalau di pesantren, para orang tua kalau di luar rumah. Sehingga dari ini dapat ditarik kesimpulan ada kurikulum yang harus didahulukan. Kalau anak kecil jangan dicekoki langsung apa gitu. Jadi pertama harus dicekoki ini, harus dipelajari ini. Jangan langsung kepada yang tinggi-tinggi. Karena memang ilmu agama itu runut, step by step. Tidak langsung blek sekaligus. Sehingga di sini diikutkan fardhu ainihi bi ta'allumi kitabillah. Baru Al-Qur'an dipelajari cara bacanya. Wa yajtahida fi fahmi tafsirihi wa sa'iri ulumihi fa innahu usulul ulumi wa ummuha wa ahammuha. Kemudian setelah mempelajari tentang kitabullah itu maka bersungguh-sungguh untuk memahami tafsirnya dan setiap ilmu yang berhubungan dengan tafsir. Ulumut tafsir diantaranya. Mengapa ini menjadi urutan yang utama ada di agak depan tentang ilmu Al-Quran ini? Fa innahu usulul ulum. Karena ilmu Al-Quran, ulumut tafsir dan hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran itu adalah pondasi keilmuan, wa ummuha, induknya keilmuan, wa ahammuha, dan ilmu yang paling utama, yang paling penting. Karena semua ilmu adalah bersumber daripada Al-Quran. Al-Quran itu adalah sumber dari segala ilmu. Bahkan kalau kita belajar tentang nanti kalau belajar lanjutan itu ya Al-Quran masuk deretan pertama dari sumber-sumber keilmuan, baru masuk ke hadis, baru kepada ini dan seterusnya. Kemudian thumma yahfadhu min kulli fannin, atau bisa diatofkan ke ayat sebelumnya, thumma yahfadhu min kulli fannin mukhtasaran yajma'u fihi baina tarfaihi minal hadithi wa ulumihi wal usulaini wan nahwi was sarfi. Baru setelah itu, setelah mempelajari ilmu tafsir itu, menghafalkan kitab fan yang ringkas. Seperti Mukhtasar Jiddan barangkali kalau dalam nahwu dan sharaf. Kemudian Imriti kalau dalam bentuk nazam. Di mana mukhtasar yang dihafalkan itu mengumpulkan dua ujung katanya. Di sini torfaihi. Dua contoh ya, kalau di sini minal hadithi wa ulumihi, berarti kalau tentang hadis belajar mustalah hadisnya atau ilmu hadisnya. Kemudian wal usulain, usulul fikih dan usuluddin dan usulul fikih, ya tauhid kembali. Usuluddin itu adalah tauhid. Usulul fikih dan usul fikih termasuk kaidah fikih dan sebagainya. Wan nahwi was sarfi. Tetapi dilanjutkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari wala yuswilahu boleh, wala yuswilahu dzalika kullahu an dirasatil qur'ani wa ta'ahudihi wa mulazimatihi wirdan minhu kulla yaumin. Tetapi dengan belajar ilmu tafsir barusan, ilmu nahwu, usul fikih, jangan sampai menyibukkan diri dan meninggalkan membaca Al-Qur'an. Hingga mempelajari ilmu tafsir, mempelajari tauhid, mempelajari nahwu sharaf itu jangan sampai melalaikan dirinya dari membaca Al-Qur'an, sehingga harus mulazimah wirdan kulla yaumin. Harus punya bacaan, harus tadarrus setiap hari tentang Al-Qur'an itu. Jangan sampai gara-gara kita belajar Al-Qur'annya ditinggalkan. Minimal punya Quran kecil lah di sininya itu, sehingga selalu harus baca Al-Qur'an setiap hari 1 juz, kalau enggak mampu setengah juz atau 1/4 juz. Barangkali kalau di pesantren untuk mengakali itu, menghilah Al-Quran agar tidak ditinggalkan gara-gara kesibukan. Biasanya kalau di pesantren itu membaca Yasin sore dan pagi, Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah, Tabarok. Atau barangkali ada ayat 30 kalau di pondok saya itu ayat 30. Itu barangkali untuk menghindari agar kita tidak meninggalkan dirasa Al-Quran, tadarrus Al-Quran itu. Karena harus menjadi wiritan memang setiap hari. Jangan sampai dalam setiap harinya meninggalkan Al-Quran. Maka pertanyaan ini, kalau ada santri tidak ngaji Al-Quran, perlu dipertanyakan. Apalagi bulan Ramadan semacam sekarang.
Pertanyaannya sudah berapa kali hatam? Sudah berapa juz diselesaikan? Jangan-jangan tidak sama sekali, alasannya sibuk. Apa gara-gara sibuk? Semoga tidak ya, semoga kita termasuk orang-orang yang mampu mentadarruskan Al-Qur'an setiap hari. Wal yahdhar. Nah, ini sudah masuk kepada peringatan dari beliau. Wal yahdhar min nisyanihi ba'da hifdhihi. Hati-hati, jangan sampai lupa apa-apa yang sudah dihafalkan. Sudah hafal fardunya wudu, jangan dilupakan. Sudah hafal fardu sholat, jangan dilupakan. Sudah hafal Al-Quran, juz 30, hati-hati. Ihdar, jangan hati-hati, jangan sampai lupa. Faqad warada fihi ahadits tasjuru anhu. Karena tentang melupakan apa yang sudah dihafalkan ini, Rasulullah sudah menyampaikan dulu tentang larangan untuk melupakan itu. Wa yastawilu bi syarhi tilkal mahfuzati 'alal masyayikh. Kemudian apa yang sudah dihafalkan itu disibukkan untuk disetor kepada gurunya. Yang sudah dihafal itu setorkan. Aduh, kok sudah 22 menit ini. 30 menit memang waktunya ya. Oh iya. Kemudian wal yahdhar minal i'timadi fi dzalika 'alal kutubi ibtida'an bal ya'tamidu fi kulli fannin man huwa ahsanu ta'liman lahu wa aktsaru tahqiqan fihi. Kemudian hati-hati juga agar tidak memperbanyak baca kitab di awal belajarnya. Di awal belajar itu jangan sampai terlalu banyak membaca kitab. Bal ya'tamidu fi kulli fannin man huwa ahsanu ta'liman. Tetapi berpegang teguh kepada satu fan dan diajukan kepada orang yang lebih tahu, lebih banyak tahqiqnya. Wa yura'i fil masyayikhi ad-din wal ilma wasyafqata wa ghairaha. Kemudian menjaga agama, melihat guru, kemudian agamanya seperti apa, ilmu dan syafaqahnya, sehingga dapat mencontoh nanti. Wal ya'khudh minal hifdzi wasyarhi ma yumkinuhu wa yutiquhu halahu min ghairi iktsarin mumillin. Kemudian hafalan yang dibaca itu sebaiknya disarahi sebisa mungkin. Disarahi, dikomentari, kemudian sebisa mungkin dan sekuat tenaganya. Tanpa memperbanyak, tanpa terlalu banyak mumillin yang nantinya akan membuat dia bosan. Wala taksirin mukhillin, dan juga tidak terlalu enteng, terlalu sedikit belajar itu juga tidak boleh. Kemudian watsalitsu ayyahdhara fi ibtida'i amrihi minal istighali fil ikhtilafi bainal ulama wa bainan nasi mutlaqan fil aqliyati was sam'iyati fa innahu yuhayyirud dhihna wa yudhishul aqlah. Sebaiknya yang ketiga, berhati-hati kalau masih pemula, berhati-hati jangan sampai menyibukkan diri dari perdebatan ulama. Dari perdebatan ulama. Kalau di awal-awal jangan, harus menguasai satu bidang ilmu terlebih dahulu. Karakter yang harus dimiliki oleh para santri seperti barusan itu, bahwa kelas 2 baru lebih tinggi, kelas 4 dan seterusnya itu. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, harus mendahulukan ilmu yang lebih utama. Fardhu ain kalau yang barusan itu fardhu ain. Apa yang benar-benar dibutuhkan itu ya. Apa yang benar-benar dibutuhkan baru kita pelajari. Yang ketiga, barusan itu disampaikan bahwa seorang santri harus berhati-hati jangan sampai masuk kepada perdebatan para ulama kalau masih dalam pemula. Para pemula tidak perlu nyampe kepada perdebatan ulama. Karena nanti membingungkan hati, kemudian otaknya bukan semakin encer tapi malah bingung. Karena di satu ulama saja, di satu madhab saja nanti itu malah banyak sebenarnya. Tanpa keperdebatan ulama, keilmuan itu sudah banyak. Itu barangkali yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Intinya pesan kepada para santri, mari belajar dan harus ada guru, karena
sanad itu perlu, sanad itu penting, maka guru itu penting. Ada ulama mengatakan man laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitonun. Siapa saja yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Dan dalam kitab ini juga disampaikan, Imam Al-Ghazali menyampaikan, ilmu itu tidak diambil dari kitab hanya serta-merta. Jadi jangan hanya baca buku terus atau baca kitab tanpa mentashih kepada guru. Jadi sebaiknya ditashih, dibacakan kepada gurunya, sudah benar tidak pemahaman saya. Gitu. Selesai ya. Karena sudah hampir ya, sudah hampir. Tinggal 2 menit sebenarnya ini. Kemudian kepada para santri itu lagi adalah sebenarnya kalau di masa sekarang ini di pesantren-pesantren itu apa yang disampaikan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari ini sudah berlaku sudah. Apalagi sekarang ada metode-metode itu. Itu sebenarnya dalam rangka mengawali sesuatu yang agar tidak terlalu banyak dipelajari. Di pesantren-pesantren itu diawali dari satu fan ilmu saja untuk masuk kepada banyak fan di belakangnya atau di selanjutnya itu. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Bisa dipetik oleh kita nanti di akhirat, karena ilmu yang manfaat dan barokah itu nanti akan menjadi penolong kita di akhirat, termasuk ke dalam 3 perkara yang tidak putus sama sekali, dan ilmu yang barokah manfaat itulah yang kita harapkan di antaranya. Kita akhiri dengan pembacaan suratul Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli tinsalih bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Belum sampai 30 ya?